Karena kalau gejalanya sudah meningkat, itu hitungannya bukan lagi minggu, Pak Iskandar. Iya, Pak. Bisa hitungannya hari saja. Hari meninggal langsung, Pak, ya. Bahkan ada yang jam. Sedikit saja lengah Sudah kita lupa semuanya gitu, Pak. bisa terpapar COVID. Kalau Anda tidak mau pakai masker nggak apa-apa. Saya doakan nanti Anda menjadi penghuni di kuburan Pondok Rangon. Perkasa mempersembahkan program Think Outside the Box, sebuah podcast yang minim sensasi namun penuh dengan informasi bagi para pemerhati NKRI. Let's go! Pemerhati yang saya hormati, yang saya banggakan, berada di seluruh Indonesia. Pada saat ini kita ketemu lagi pada episode berikutnya, di mana pada hari ini kita bincang-bincang. Tentunya apa yang kita bincangkan, masalah pandemi COVID-19, dan juga kita akan menyinggung masalah penanggulangan bencana. Sudah tidak asing lagi hari ini kami mengundang seorang tokoh yang berpengalaman mumpuni dalam hal COVID-19 karena beliau sebagai Satgas dan juga di penanggulangan bencana. Hari ini kita sudah datang Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Terima kasih Bapak, kami ucapkan selamat datang di posko kami ini. Bapak begitu dalam keadaan penuh waktu tapi mau datang ke posko kami ini. Kami terima kasih, kami sangat menghormati Bapak. Itu yang kami sampaikan. Kita akan bincang-bincang Pak sesuai dengan judul undangan kami. Kami akan bincang-bincang masalah COVID-19, mungkin kita berbicara sejarahnya dan lain sebagainya Pak. Boleh kita mulai Pak? Silakan Pak Iskandar. Terima kasih Letnan Jenderal Doni Monardo, Kepala BNPB dan juga Satgas COVID-19. Kita mengetahui Pak, kita sudah mengalami pandemi ini mulai dari Maret yang pada saat Presiden mengumumkan 2 atau sekian orang, disitulah tercatat bertambah. Tentunya bicara tentang pandemi ini itu atau COVID ini, kita kadang-kadang ingin mengetahui Pak sejarahnya. Walaupun di media sudah ada, tapi tentunya kalau dari Satgas kita mendapat pencerahan seluruh pemerhati NKRI outside the box dari Perkasa ini, kita perlu memberi cerahan. Mungkin bagaimana Bapak bisa menceritakan asal muasal ini walaupun belum final, mungkin bagaimana menurut Bapak? Baik, terima kasih Pak Iskandar. Terima kasih juga sudah diundang untuk mengikuti acara di Posko Perkasa. Jadi Pak Iskandar, kami kebetulan punya tim dari berbagai latar belakang. Awalnya gugus tugas yang sekarang berubah menjadi namanya Satgas. Kami mengumpulkan banyak dokumen pada masa lalu. Nah, salah satu dokumen yang berhasil dihimpun adalah artikel-artikel yang dikeluarkan oleh koran-koran berbahasa Belanda. Salah satu materi yang kami temukan adalah peristiwa tentang flu Spanyol yang terjadi pada periode 1918 sampai dengan 1919 yang juga melanda sejumlah wilayah di Nusantara yang waktu itu masih dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Korbannya untuk wilayah Pulau Jawa, Madura dan Bali tercatat itu sekitar 4 juta orang. Saya ulangi, sekitar 4 juta orang. Dalam beberapa tulisan yang dimuat oleh koran Belanda tersebut, Batavia yang sekarang Jakarta adalah satu daerah yang termasuk kondisinya lebih jelek dibandingkan Amsterdam. Dan di sini harus kita pahami, ternyata masalah pandemi ini sudah pernah terjadi sekitar 100 tahun yang lalu di wilayah nasional kita. Demikian Pak Iskandar. Waduh, ini menarik sekali Pak. Ini jadi sebenarnya pandemi ini sudah pernah berlangsung di dunia ini ya Pak ya. Bahkan sampai Indonesia sendiri tadi sampai korban juga. Nah, tentunya kita ingin mengetahui juga Pak, selanjutnya tadi data dari flu Spanyol tahun 1819 kalau saya tidak salah. Kita coba meningkatkan dengan apa yang terjadi di negara kita ini sekarang Pak. Ini sudah 8 bulan, sudah diumumkan oleh pemerintah tentunya Satgas. Mungkin bisa Bapak sampaikan kira-kira perkembangan. Apa ada progresnya mungkin dalam yang meninggal, dalam yang dan lain sebagainya yang mungkin data Bapak miliki.
agar masyarakat mengerti bahwa pemerintah dan dengan kelompoknya, dengan satuan tugas yang lainnya memang bekerja untuk masyarakat. Mungkin bisa sampaikan. Baik, Pak Iskandar, terima kasih sekali ya. Sejak Bapak Presiden Jokowi mengumumkan kasus COVID yang terjadi di tanah air pada tanggal 2 Maret yang lalu, kemudian beliau segera mengambil langkah-langkah dan menerbitkan Kepres tentang kondisi keadaan darurat kesehatan. Ya. Dan itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kemudian sekaligus terbentuknya satuan tugas di mana saya ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai ketua pelaksana. Sejak tanggal 13 Maret, Bapak Presiden itu setiap hari hampir pasti memimpin rapat untuk membahas masalah penanganan COVID. Saya ulangi, hampir setiap hari. Setiap hari, Pak, hampir ya? setiap hari. Ya, hampir setiap hari pada awal-awal minggu pertama. Nah, itu juga akhirnya membuat kami di gugus tugas itu tidak punya waktu lagi untuk pulang ke rumah. Iya, Pak. Karena kami harus menyiapkan bahan, menyiapkan data, mendapatkan begitu banyak laporan dari seluruh daerah. Karena pada saat yang bersamaan tiba-tiba saja beberapa kota besar di Pulau Jawa itu melaporkan kasus masyarakat yang tiba-tiba sakit, yang tiba-tiba mengalami gejala demam, yang harus dibawa ke rumah sakit. Sampai akhirnya semua rumah sakit itu tidak bisa lagi melayani dengan baik, ya, penuh. Dan pada waktu yang bersamaan pun kita tidak memiliki cukup alat perlengkapan untuk perlindungan kepada para dokter, terutama APD. Sehingga pada awal-awal kasus kita betul-betul merasa sangat kesulitan. Kesulitan APD, terutama hazmat, kemudian juga masker. Kemudian setiap malam kami harus menerima laporan dari banyak masyarakat yang minta dibantu, dilayani, dan kami harus memastikan masyarakat yang meminta bantuan itu bisa secepat mungkin mendapatkan perawatan. Tetapi apa yang terjadi, banyak di antara mereka dalam 3 minggu pertama itu kesulitan untuk mendapatkan tempat tidur di rumah sakit. Bahkan ada yang sampai menunggu 7 jam itu di kendaraan. Karena kalau dibawa lagi pulang ke rumahnya berada di wilayah luar kota Jakarta. Sehingga harus menunggu di kendaraan. Sampai akhirnya setelah ada rumah sakit atau tempat tidur yang kosong baru bisa dirawat. Dan setiap malam kami harus mendengarkan suara sirine yang meraung-raung. Kebetulan kantornya BNPB itu di Jalan Pramuka, Pak Iskandar. Jadi jalan utama, dan kami mendengarkan dan merasakan suasana yang sangat tegang. Ya, dan ketika itu jalan-jalan sudah mulai sepi ya pada malam hari. Kemudian untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, kami menginap di kantor. Nginep di kantor tiap hari, di Pak, kantor. Ya? Jadi selama 3 bulan pertama itu tidak bisa pulang ke rumah, di samping untuk fokus kepada tugas, namun juga untuk menghindari jangan sampai ketemu keluarga ada di antara kami yang positif COVID, akhirnya menulari keluarga. Tetapi ternyata kasus COVID ini yang kita harapkan berakhir, sampai hari ini belum berakhir. Jadi kami tetap tinggal di kantor, tidur di kantor, Pak Iskandar. Sampai 7-8 bulan ini, Pak, ya? Sampai sekarang, ya. Namun setelah 4 bulan kemari, ya, itu hanya hari Sabtu dan Minggu saja kami pulang ke rumah. Sekali lagi, Pak Iskandar, kami bekerja secara total untuk memastikan bahwa pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oke, baik sekali, Pak Doni Murnardo. Kami sangat prihatin sampai tidur di rumah semuanya. Pengorbanan begitu pengorbanan ini mulai dari keluarga, pekerjaan, fisik, semuanya, Pak, ya. Tentunya tadi ada kalimat Bapak mengatakan APD kekurangan, ruangan dan lain sebagainya. Apakah sekarang masih ada seperti itu, Pak? Karena kadang-kadang di media atau analisa kami juga di sini di posko kami ini mengatakan sebentar lagi ruangan akan penuh. Itu menurut Bapak sebagai Satgas bagaimana?
Baik Pak Iskandar, memang pada awalnya APD sudah sangat terbatas ya. Ketika disampaikan oleh banyak direktur rumah sakit sekitar awal tanggal 20-an bulan Maret ya, bahwa APD-APD di rumah sakit sudah mulai kosong, dan di situ akhirnya kita juga merasa bahwa kita sangat tergantung dari luar. Beberapa negara dalam waktu yang bersamaan sempat memberikan bantuan APD, tetapi itu ternyata tidak cukup. Sampai akhirnya informasi yang diberikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri dan Ibu Menteri Keuangan bahwa ada sejumlah perusahaan Korea yang berada di wilayah Bogor, Depok, dan juga Bandung itu memproduksi APD untuk diekspor ke Korea karena bahan bakunya adalah berasal dari Korea dan itu milik Korea. Iya. Nah, namun dalam kondisi darurat seperti itu, kita tentu harus mendapatkan dukungan dari perusahaan yang bekerja di Indonesia. Dan atas lobby dari Ibu Menteri Luar Negeri dan juga Ibu Menteri Keuangan bersama dengan Kedutaan Korea Selatan akhirnya disepakati setengah tetap dikirim ke Korea, setengah lagi untuk kepentingan nasional. Dan itulah APD pertama yang harus kita distribusi ke seluruh Indonesia. Jakarta waktu itu mendapat porsi terbesar yaitu 40.000 hazmat ya. Kemudian sisanya kita distribusi ke seluruh Indonesia atas bantuan dari TNI. Jadi Bapak Panglima TNI memberikan bantuan penuh dalam pendistribusian ini sehingga dalam waktu kurang dari 1 minggu seluruh hazmat ini sudah tiba di seluruh provinsi. Nah, kemudian apakah selesai? Ternyata tidak. Ya, bulan April sudah mulai tuntutan untuk melakukan pemeriksaan spesimen yang semula arahnya adalah penggunaan rapid test antibody. Ternyata hal itu tidak mendapatkan persetujuan dari WHO sebagai tes yang sifatnya untuk diagnostik. Jadi hanya untuk screening. Nah, sehingga semuanya harus fokus untuk mendapatkan reagen. Apa yang terjadi? Reagen nggak punya, kosong stok. Dan kita harus berkoordinasi dengan beberapa teman-teman, baik dari dalam maupun luar negeri, yang akhirnya mendapatkan informasi adanya satu perusahaan di Korea Selatan yang memiliki persediaan reagen, tetapi itu untuk salah satu negara di Eropa. Jadi pada periode bulan Maret sampai dengan April, Pak Iskandar, terjadi perebutan hazmat, masker, dan juga reagen. Itu antar negara Pak ya? Antar negara Pak, ya. Tetapi karena hubungan baik, akhirnya kita diberikan kesempatan untuk mengambil dulu jatah dari salah satu negara Eropa, dan punya negara Eropa tersebut akan disiapkan lagi pada periode berikutnya. Jadi betapa kita satu sama lainnya memiliki ketergantungan, dan hubungan baik antar negara pun sangat menentukan keberhasilan kita dalam menangani pandemi COVID. Kemudian pada awal-awalnya laboratorium kita itu pun hanya satu, Pak Iskandar, yaitu miliknya Balitbangkes Kemenkes. Pak. Tetapi karena tidak mampu lagi melakukan pemeriksaan spesimen, akhirnya Bapak Presiden berikan arahan untuk ditambah ya, menjadi 4, tambahan 3 yaitu dari Universitas Airlangga di Surabaya, kemudian miliknya Eijkman, lembaga Eijkman, kemudian juga dari Laboratorium Universitas Indonesia. Tapi itu tidak berlangsung lama, kemampuan pemeriksaannya juga tidak maksimal karena daerah-daerah mengirimkan spesimennya ke 4 laboratorium tadi. Sampai akhirnya Bapak Presiden memberikan instruksi supaya diperbanyak. Nah, disitulah akhirnya seluruh laboratorium milik kementerian lembaga kita inventarisasi. Ada laboratorium milik Kementerian Agama, ada laboratorium milik Kementerian Pertanian, ada laboratorium milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya di bawah rumah sakit perguruan tinggi. Kemudian ada laboratorium milik BPOM, milik BUMN, milik TNI dan Polri, serta swasta. Ya, jadi akhirnya kita kembangkan terus dan alhamdulillah hari ini
kita telah memiliki sekitar 377 laboratorium. Dan kemampuan pemeriksaan kita sudah mengalami peningkatan sesuai dengan standar WHO. Seharusnya setiap minggu pemeriksaan kita sekitar 267.000 orang yang diperiksa. Dan kita sudah mendekati standar WHO, yaitu berada pada posisi 82,5%. Jadi sedikit lagi kita akan memenuhi standar WHO. Memang publik mungkin melihat kok masih belum terpenuhi standar WHO. Ternyata tidak mudah untuk melakukan pemeriksaan spesimen dari pasien atau orang yang diperiksa untuk tes COVID, karena harus memiliki keterampilan khusus dengan bekerja di ruangan yang juga memenuhi standar kesehatan BSL yang terjamin keamanannya, dan kita juga tidak ingin petugas lab kita nanti jadi korban terpapar COVID. Jadi ini semuanya tantangan kita, namun alhamdulillah kerja keras dari semua pihak, dari Kementerian Kesehatan, dari para pimpinan laboratorium, kita sudah bisa mendekati standar yang ditentukan oleh Badan Kesehatan Dunia. Demikian Pak Iskandar. Ini baik sekali Pak Doni Monardo. Bapak Doni, latar belakangnya kalau kami lihat dari sejarahnya itu kan pengalaman di tentara. Kami ingat Pak, tadi ada kalimat yang menggelitik di sini masalah Regen dan juga Balitbang. Ada istilah Pak kalau kita baca di media itu masalah ketahanan pangan, ketahanan kesehatan dan lain sebagainya. Tentunya pandemi ini seperti tadi sudah diceritakan bahwa dia pernah tahun 18-19 dan juga sekarang. Apakah perlu ini dibuat satu plan B untuk Balitbang ini? Kemungkinan aja ini 25 tahun lagi ada yang datang lagi. Atau kita belum tahu ini sampai kapan selesai. Menurut Pak Doni yang tentunya seorang tentara berlatar belakang tentara, kita selalu preventif semuanya. Tadi yang menggelitik tadi Balitbang itu kita semua hanya ada 1 atau 2 atau 4 itu. Sekarang sudah ada 377 setelah ada pandemi. Nah, alangkah indahnya negara yang begini luas, tentunya kita punya Balitbang di mungkin setiap provinsi sehingga kita ketahanan kesehatan kita baik. Menurut Pak Doni bagaimana? Apakah ada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk ke arah sana nantinya Pak setelah mengalami ini Pak? Ya, baik Pak Iskandar. Jadi Balitbang di sini adalah Balitbang Kemenkes. Iya. Yang memang kewenangannya adalah untuk mengelola laboratorium. Ya. Jadi semua lab-lab yang ada di Indonesia itu baru boleh beroperasi setelah dapat izin dari Balitbang Kemenkes. Dan memang bagus apabila di setiap provinsi itu memiliki laboratorium. Ya. Memang sekarang jumlahnya sudah cukup banyak, tetapi belum merata Pak Iskandar. Ya. Jadi beberapa kota itu kemampuan pemeriksaan spesimennya itu tinggi sekali, ya, seperti Jakarta misalnya, itu rata-rata sudah 4 kali standar WHO. Tetapi masih banyak daerah yang kemampuan pemeriksaan spesimennya masih di bawah. Nah, tugas kamilah untuk bisa membantu agar gelar dari laboratorium itu bisa seimbang di seluruh Indonesia. Dan kami tetap memberikan backup dukungan kepada seluruh daerah, seluruh provinsi, agar kemampuan pemeriksaan spesimen itu semakin meningkat, ya. Termasuk juga memberikan dukungan kepada puskesmas, akan ada 1.500 puskesmas yang nanti akan didukung oleh petugas tracing, sehingga kemampuan tracingnya juga tepat sasaran. Dan apa yang dikerjakan oleh pemerintah hari ini, Pak Iskandar, Pak, atas saran dari Bapak Presiden, adalah untuk melakukan upaya testing yang masif, tracing yang agresif. Artinya apa? Semakin cepat mereka yang terpapar COVID ini diketahui, lantas dilakukan isolasi mandiri. Atau mungkin kalau ada gejala, bisa dirawat di rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, seandainya semakin cepat mereka yang positif COVID ini dirawat, maka ini bisa mengurangi risiko ke gejala yang lebih berat, ya. Karena data-data yang berhasil dikumpulkan oleh Satgas, mereka yang gejalanya ringan itu angka kesembuhannya 100%. Angka kematiannya 0. Ancamannya yaitu
menuju kepada gejala sedang, itu angka kematiannya 2,6%. Iya. Kemudian untuk gejala berat itu antara 6 sampai 7%. Dan ketika pasien dalam kondisi kritis, itu angka kematian mencapai 67%. Nah, disinilah kita harus secepat mungkin mengetahui seseorang itu sudah terpapar COVID adalah semata-mata untuk menangani dari awal. Karena kalau gejalanya sudah meningkat, apalagi berat dan menuju kritis, itu sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh tim pakar dari gugus tugas atau satgas, itu hitungannya bukan lagi minggu, Pak Iskandar. Iya, Pak. Bisa hitungannya hari saja. Hari meninggal langsung, Pak, ya. Bahkan ada yang jam. Jadi dari posisi risiko yang berat ke kritis itu cepat sekali. Makanya Bapak Menko Marves yang ditugaskan Pak Presiden untuk menangani 10 provinsi prioritas karena kasusnya tinggi, itu fokus kepada ketersediaan obat. Nah, kemudian membuat SOP untuk seluruh rumah sakit yang harus dipatuhi oleh para dokter, sehingga dokter harus tahu kalau gejala ringan obatnya apa, nah, kemudian kalau yang gejala sedang apa. Dan kita lihat Pak Iskandar, kemampuan dokter kita telah mengalami peningkatan yang luar biasa. Iya, Pak. Sekarang ini pasien yang telah sembuh itu sudah mencapai lebih dari 315.000 orang. Dan angka kasus positifnya itu sekarang sudah menurun jauh sekali. Ya, jadi kalau tanggal 27 September yang lalu kasus positif kita itu 22,5%, maka kasus positif pada hari ini tanggal 26 Oktober itu berada pada posisi 15,70%. Iya. Jadi terjadi penurunan yang cukup tinggi, ya. Kemudian angka kesembuhannya, ya, itu juga sangat bagus, ya. Yang semula pada tanggal 27 September angkanya berada pada posisi 73,8%, tanggal 26 hari ini berada pada posisi 80,80%. Jadi telah terjadi peningkatan angka kasus sembuh, ya. Yang ini adalah prestasi yang cukup menggembirakan. Iya, Pak. Karena di banyak negara, Pak Iskandar, sekarang ini banyak Malah yang kembali lagi lockdown semua di mana-mana, Pak, ya. kasusnya mengalami peningkatan. Iya. Jadi tetapi pesan kami dari Satgas, kita tidak boleh berpuas diri dengan kondisi ini. Tidak boleh lengah, ya, Pak, ya. Tidak boleh lengah, Pak, ya. Tidak boleh lengah, tidak boleh kendor, dan juga angka kematian kita masih berada di atas angka kematian global, walaupun tadi kita lihat angka kesembuhannya sangat tinggi dan kasus aktifnya juga sudah berkurang, namun keberhasilan untuk pasien yang sembuh semakin banyak tidak boleh membuat kita lengah, tidak boleh buat kendor. Kemudian beberapa provinsi yang semula kasusnya itu daerah-daerahnya itu zona merah sepanjang waktu, nah sekarang sudah mulai banyak yang mengalami perubahan menjadi zona orange dan juga ke zona kuning. Seperti halnya Jawa Timur, Pak Iskandar. Iya. Ya, jadi bulan Juni sampai Bapak Presiden mengunjungi Jawa Timur untuk memberikan semangat kepada seluruh komponen yang ada di Jawa Timur. Alhamdulillah kerja keras dari Ibu Gubernur, ya, Bapak Wakil Gubernur, Wali Kota, Bupati, semuanya, ya, didukung oleh unsur-unsur TNI, Polri, kerjasama yang baik, dan juga para ulama di Jawa Timur, termasuk para relawan, ya, bahkan juga bonek, Pak Iskandar. Bonek, ya. Bonek. Jadi, sepak bola itu, Pak, ya, bonek. Ya, itu. jadi ternyata pendekatan-pendekatan yang berbasis kepada kearifan lokal, ya ini sangat mendasar sekali. Karena hari-hari kan masyarakat sangat tergantung dari hubungan komunikasi antara komunitas yang ada di daerah. Dan ketika yang menyampaikan pesan itu adalah para tokoh-tokoh non-formal di daerah, tokoh-tokoh komunitas non-formal, itu relatif lebih jauh didengar mereka, lebih ya, Pak, didengar. Ya, walaupun mungkin ada masih yang masih kadang-kadang kurang percaya sama ada COVID atau tidak. Seperti misalnya jenazah diambil dari rumah sakit. Itu apa mungkin karena
Apa mungkin pendapat Pak Doni? Padahal sosialisasinya sudah terus. Apa mungkin ada sesuatu yang memang tidak peduli atau bagaimana itu, Pak? Baik Pak Iskandar, ini menarik ya. Jadi kami bekerja sama dengan BPS, Badan Pusat Statistik, yang mana telah melakukan survei pada periode 14 September sampai tanggal 21 September yang lalu. Ditemukan 17% warga negara Indonesia itu menganggap mungkin dan sangat tidak mungkin dan sangat tidak mungkin terpapar COVID. Ya, kebal nih kali ya, Pak. Jadi ada 17% yang menganggap tidak mungkin dan sangat tidak mungkin. Nah, kalau 17% dari 270 juta warga negara Indonesia itu setara dengan 44,9 juta orang. 44,9 juta, suatu angka yang sangat besar sekali. Betul, ya. betul. Dan ternyata tidak tergantung dari latar belakang pendidikan. Jadi kalau kami lihat presentasinya antara pendidikan di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dengan yang yang perguruan tinggi S1 ya. Kemudian latar belakang dari beberapa macam latar belakang termasuk dari golongan usia ternyata tidak jauh berbeda. Ya. Jadi latar belakang pendidikan termasuk usia tidak menjamin orang untuk memahami tentang COVID ini. Ya. Artinya walaupun latar belakang pendidikannya sudah cukup tinggi, tetapi ada juga yang tidak percaya COVID. Memang mungkin perlu sosialisasi terus-menerus ya Pak ya. Dan ada juga kami mau menanyakan begini Pak. Ini kan masalah virus berjalan terus. Virus berjalan terus sampai kapan kita belum tahu. Tentunya protokol-protokol ini harus dipatuhi sekali. Memang tadi dari Pak Doni Munardo tadi mengatakan sudah ada penurunan. Nah, dalam hal penurunan ini tentunya ada kebahagiaan dari kita semuanya. Namun di sisi lain ada yang bertanya tentang bagaimana manakala nanti tentang vaksin ini. Apakah ada kebijakan pemerintah? Contohnya begini Pak. Itu ada diumumkan bahwa siapa yang akan diutamakan itu dapat vaksin, ini kebijakan pemerintah. Itu nanti dari dokter, garda terdepan, TNI Polri, perawat dan lain sebagainya. Dan di situ juga ada masalah usia. Nah, di situ ada di kebijakan pemerintah mengatakan bahwa umur 60 ke atas kalau saya tidak salah, mungkin saya diluruskan Pak Doni, itu di nomor 2 kan apa nomor 3 kan. Ini bagaimana pandangan atau kebijakan pemerintah menyampaikan ini, karena kalau dilihat dari survei orang yang banyak korban pada saat kena virus ini adalah yang berusia lanjut. Kenapa? Yang berusia lanjut itu mungkin sudah ada penyakit bawaan ya, misalnya apakah gula, apakah ginjal, dan lain sebagainya, apanya jantung. Bisa Pak Doni menyampaikan ke masyarakat semuanya kira-kira kebijakannya bagaimana Pak? Mungkin atau mungkin ada model lain Pak, gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Iskandar. Pengaturan vaksin sudah ditata sedemikian rupa. Untuk vaksin yang berbayar itu nanti menjadi tanggung jawabnya Menteri BUMN. Untuk vaksin gratis pada masyarakat itu tanggung jawab dari Menteri Kesehatan. Saya tidak bicara teknis vaksin karena sudah ada menteri yang bertanggung jawab. Saya yang menyampaikan kebijakan Bapak Presiden. Ya. Jadi tadi siang Bapak Presiden memimpin ratas di istana, jadi oleh para menteri, para Menko, termasuk Kepala BPOM. Jadi beliau mengatakan begini, terkait urusan vaksin kita memang harus cepat, tetapi jangan terburu-buru. Artinya jangan sampai nanti keliru dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian minggu yang lalu Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa dalam proses untuk mendapatkan vaksin dan sebelum vaksin ini kita terima diberikan kepada masyarakat serta obat yang belum ada sampai dengan obat kita temukan, maka obat dan vaksin terbaik adalah protokol kesehatan. Yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Jadi itulah kebijakan Bapak Presiden, kebijakan negara, dan kita yakin bahwa pemerintah dalam hal ini adalah
menteri-menteri yang sudah ditugas oleh Bapak Presiden pasti akan mencari vaksin terbaik untuk masyarakat kita. Namun demikian, Bapak Presiden juga meminta kepada Menteri Riset dan Teknologi untuk mengoptimalkan kemampuan vaksin dalam negeri. Jadi supaya kita tidak saja tergantung dari vaksin yang berasal dari luar negeri, yaitu vaksin merah putih. Yang sekarang sedang dilakukan berbagai upaya oleh beberapa lembaga, antara lain seperti Eijkman dan juga Bio Farma. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata Indonesia ini punya kemampuan yang sangat bagus dalam memproduksi vaksin. Jadi vaksin polio itu ternyata sebagian besar itu diproduksi oleh Indonesia. Jadi pesan Bapak Presiden tadi adalah bagaimana optimalisasi dari vaksin merah putih ini, walaupun mungkin nanti prosesnya agak sedikit belakangan karena baru mulai start ya. 2021 kalau tidak salah Pak ya. Betul. Kalau vaksin dari sejumlah negara kan dari awal sudah memulai dia. Nah, jadi artinya tidak boleh melupakan. Jadi vaksin merah putih ini juga menjadi program prioritas pemerintah kita ya. Jadi vaksin dalam negeri. Jadi dua-duanya dioptimalkan Pak Iskandar, paralel, vaksin luar vaksin dari dalam juga demikian. Jadi memang vaksin memang urusan dari Kementerian Kesehatan, tapi mungkin bisa dikasih gambaran Pak. Vaksin ini kan banyak dari mana-mana Pak. Kira-kira nanti negara kita menggunakan yang dari mana Pak kira-kira vaksin yang akan kita pakai nanti Pak? Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa dalam menilai vaksin itu harus mengikutsertakan juga badan-badan kesehatan dunia, ya terutama WHO. Jadi mana nanti yang dipilih ya kita ikuti saja dinamika yang ada, perkembangan yang ada. Tapi percayalah bahwa para menteri yang ditugaskan Bapak Presiden pasti memberikan yang terbaik. Iya Pak. Dan ada satu juga lagi nih Pak. Di negara seperti asal usul dari COVID ini, di China katakanlah begitu Pak. Di sana sudah berkurang masalah COVID. Mereka itu sudah menggunakan vaksin kepada seluruh masyarakat mereka. Nah, ada memang seperti di Pak Doni, Bapak Ketua Satgas tadi mengatakan harus ada dari WHO segala dan lain sebagainya. Namun ada poin kalau saya tidak salah, karena semua dunia ini kan menunggu ada yang namanya EUA kalau saya nggak salah, emergency use apa itu Pak. Nah, manakala itu nanti kalau sudah dikeluarkan, apa ada kebijakan dari pemerintah mungkin apa kita harus menunggu atau manakala itu bisa dikeluarkan apa bisa dilaksanakan, karena semua masyarakat katakanlah berdebar-debar menunggu ini semuanya, karena apalagi pernah diumumkan lebih cepat lebih baik gitu Pak. Bukan lebih cepat lebih baik, kira-kira medio begini akan dicoba begitu Pak. Bagaimana kebijakan pemerintah kita Pak? Saya tadi katakan masalah teknis vaksin memang harus menteri terkait yang menyampaikan, bukan lagi kewenangan saya. Nanti saya melampaui kewenangan tidak bagus, jadi mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan lebih detail Pak. Oke Pak, kalau begitu kita bicara bagaimana hubungan antara Satgas dengan provinsi-provinsi. Jakarta ini barometer, apalagi kalau kita lihat data, pasti misalnya 4.000 penyumbangnya paling banyak Jakarta. Apakah 2.000 sekian, apa minimal 100? Bagaimana hubungan kerja Satgas sehingga dalam hal menyiapkan rumah sakit, dalam hal menyiapkan dokter, dalam hal protokol ini Pak. Apalagi kita lihat akhir-akhir ini yang tadi kita dari PSBB transisi, kembali lagi PSBB transisi lagi. Bagaimana Pak hubungan kerjasama Satgas ini? Baik Pak Iskandar, hubungan antar pemerintah pusat dengan provinsi sangat baik, ya, sangat baik. Jadi tidak ada kebijakan daerah itu yang tidak dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Hanya memang kadang-kadang komunikasi dengan medianya yang mungkin kurang begitu tepat, sehingga muncullah ke publik bahwa ada PSBB total, ya. Nah sebenarnya Pak Gubernur Anies sendiri itu tidak pernah mengatakan PSBB total. Yang beliau sebutkan itu adalah menggunakan PSBB seperti sebelum transisi. Nah, jadi saya perlu mungkin mengingatkan kembali dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan kita hanya mengenal 4 metode dalam menghadapi pandemi ini. Yang pertama adalah karantina rumah.
ya, artinya rumah yang dikarantina ya. Iya. Kemudian ada karantina rumah sakit. Iya. Kemudian ada karantina wilayah. Iya. Ya, dan ada PSBB. Nah, karantina wilayah ini kalau kita buka undang-undangnya, ya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Iya. itu sangat-sangat ketat sekali. Jadi suatu daerah yang dilakukan karantina wilayah, maka prosedur untuk masuk dan keluar wilayah itu harus satu pintu. Iya. Dan seluruh orang yang masuk dan keluar itu harus satu persatu diperiksa, termasuk barang juga. Nah, bisa dibayangkan kalau pemerintah memutuskan Jakarta harus karantina wilayah atau lockdown tadi. Iya. Makanya dari awal Bapak Presiden tidak mengambil kebijakan untuk karantina wilayah atau lockdown. Iya. Adalah memilih PSBB. Jadi di sini pun kita tidak mengenal istilah total atau transisi sebenarnya. Iya, Pak. Jadi PSBB ya PSBB. Nah, tetapi daerah-daerah ya ada kebijakan untuk memanfaatkan istilah itu supaya gampang dipahami. Ya, jadi kan itu saja sebenarnya PSBB. Jadi intinya adalah bagaimana PSBB diberlakukan dengan ketentuan yang sangat ketat, ya, dengan aturan yang sangat terukur gitu, dengan sedikit dilonggarkan. Jadi itu saja yang membedakan. Tapi PSBB ya PSBB. PSBB aja, Pak. Cuman di Jakarta atau di provinsi lain itu pada saat PSBB transisi perekonomian agak naik, Pak. Agak naik. Kenapa? Boleh restoran buka, boleh makan, tapi tetap dibatasi dengan protokol separuh atau sepertiga. Nah, ini yang membuat mungkin Jakarta memilih transisi itu, Pak. Namun di provinsi lain selama ini sudah berjalan. Ini memang baik sekali sehingga mungkin diambil itu apakah mengutamakan kesehatan, apa mengutamakan ekonomi, mungkin seperti itu, Pak, kebijakan pemerintah kali ini. Jadi Pak Iskandar, saya mungkin sedikit flashback ya. Iya. Kenapa waktu itu gubernur membuat kebijakan PSBB dikembalikan ke sebelum transisi ya. Iya. Jadi ini ada hubungannya dengan beberapa hari ke depan kita akan libur panjang nih. Iya, ya. betul, Pak. Nah, jadi data-data yang kami peroleh setelah liburan Idul Fitri pada minggu ketiga bulan Mei yang lalu ada peningkatan, ya, tapi sedikit sekali. Iya. Padahal sebagian besar warga yang ada di Jakarta itu sudah terlanjur mudik, ya. Namun kita dengan gencar menyampaikan pesan, jangan mudik, mudik, ya, dan ikuti protokol kesehatan. Itu seluruh pimpinan seluruh pihak mengingatkan itu, sehingga kalau toh ada kasus jumlahnya nggak banyak. Kemudian juga pada periode akhir Juli, Idul Adha, ya, itu pun lumayan bagus, ya, peringatan-peringatan disampaikan, ya, untuk patuh pada protokol kesehatan, yang tidak perlu berpergian, jangan meninggalkan tempat cukup lebaran Idul Adha di kediaman atau di tempat masing-masing. Namun pada Agustus, ya, 17 Agustus sebagian besar liburan, kemudian dilanjutkan libur panjang, tanggal 23 beberapa hari ya. Nah, ini sedikit agak kendor Pak Iskandar. Naik dia, Pak. Nah, jadi kasus harian nasional itu sebelum tanggal 28 Agustus itu rata-rata di atas 2.500, di bawah 2.000 gitu. Tetapi begitu masuk pada awal September, itu terjadi peningkatan sudah di atas 3.000. Betul. Bahkan menjelang tanggal 8 September, itu angka kasusnya sudah mendekati 4.000. Nah, ditambah lagi Pak Iskandar, ICU, ya, ruang ICU di Rumah Sakit COVID Jakarta itu melonjak tajam, mendekati 80 waktu itu. Nah, sebenarnya tren ini sudah terlihat sejak tanggal 23 Juli, ya, di mana ada rapat terbatas di Istana. Bapak Presiden sudah mengingatkan menjelang Idul Adha, beliau mengatakan hati-hati Jakarta jangan sampai nanti ada gelombang kedua. Nah, tanggal 23 Juli setelah rapat dari Istana, saya langsung menghubungi Gubernur Anies
untuk minta waktu bertemu beliau. Nah, kami sempat bertemu di kantornya gubernur mendiskusikan tentang potensi terjadinya pelonjakan kasus di Jakarta. Jadi yang tadi Pak Iskandar katakan, bagaimana hubungan pusat dengan daerah sangat bagus. Baik semua, Pak, ada ya. komunikasi dan selalu ada ada diskusi ya dalam hal mengambil kebijakan-kebijakan gitu. Nah, kekhawatiran itu sudah ada pada tanggal 23 Juli. Lantas puncaknya adalah saat Gubernur Anies mengumumkan kembali ke PSBB sebelum transisi. Betul. Ya. Nah, di situ pada tanggal 9 September itu ruang ICU di Jakarta itu telah mencapai 83%. Iya, Pak. Jadi sudah jauh di atas standar yang ditentukan oleh WHO, yaitu 60% ruang ICU. Dan memang sebelumnya juga pada saat pertemuan dengan Bapak Presiden itu sudah dilaporkan ya tentang rencana untuk menambah ruang ICU di sejumlah rumah sakit di Jakarta. Dan alhamdulillah kerja keras dari semuanya, ya Bapak Ketua Komite Pak Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Pak Luhut Panjaitan, Bapak Menteri Kesehatan Pak Terawan bekerja keras untuk menambah fasilitas ICU di semua rumah sakit. Dan hari ini alhamdulillah tanggal 26 Oktober, ICU di DKI itu berada pada posisi 61%. 61, jadi masih siap untuk menampung bila mana melonjak ya Pak ya? Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan, betul Pak. Kita doakan bersama jangan Pak ya. Ya, secara nasional pun ketersediaan ruang ICU itu masih di bawah 40%. 40%. Ya, jadi sekali lagi pesan dari kami adalah kita semua harus hati-hati. Ya, kita harus menjaga jangan sampai ruang ICU ini penuh. Ya. Kenapa kami selalu menekankan demikian Pak Iskandar? Karena ada korelasi antara ruang ICU yang penuh dengan jumlah kematian pasien. Ya. Jadi semakin padat rumah sakit, maka semakin tinggi angka kematian dan juga ternyata berpengaruh langsung kepada kondisi para dokter. Para dokter Pak ya. Jadi betul. Kami lihat juga, mohon maaf sekali lagi, ini kita tidak boleh menghubungkan antara kematian manusia, karena nggak bisa diganti satu orang pun dengan angka-angka ya. Jadi ini saya tidak boleh sebenarnya membahas tentang kematian dengan angka-angka, karena setiap orang itu punya roh yang tidak bisa digantikan. Nah, tetapi sebagai data saja bahwa ada korelasi antara angka kematian dokter juga dengan pasien dan banyaknya pasien yang dirawat. Oh begitu Pak. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita semua Pak Iskandar Pak. Untuk mengingatkan satu sama lainnya agar patuh kepada protokol kesehatan supaya jangan sampai dirawat di rumah sakit. Ya. Betul, Pak. Dan kalau toh memang kita positif COVID pun, maka sedini mungkin harus segera diketahui untuk kita lakukan isolasi mandiri. Nah, ketika ada gejala, mungkin baru kita bisa mendapatkan fasilitas yang lewat puskesmas mungkin ya. Nah, atau mungkin rumah kita tidak memenuhi standar untuk protokol kesehatan, maka petugas puskesmas pasti menganjurkan kita untuk menuju kepada tempat-tempat yang sudah disiapkan pemerintah. Iya, betul. Wisma Atlet, nah, Pak ya. Di Jakarta ada Wisma Atlet ya. Iya, Pak. Di daerah-daerah itu disiapkan hotel, Pak. Semuanya ada Pak ya, semua ada. tersedia Pak ya. Jadi pemerintah betul-betul ingin masyarakat betul-betul terlayani dengan baik. Oke. Ada yang menarik begini Pak, tadi kan protokol ada kalimat kesadaran. Kan bangsa kita ini Pak, banyak yang nurut dengan protokol. Cuman kadang-kadang banyak juga yang bandel Pak. Nah di situ kami lihat pada saat protokol, pada saat PSBB dikerjakan, di situ ada TNI, Polri dengan Satgas semua, Satpol PP bersama-sama. Namun di situ banyak sekali pelanggaran-pelanggaran juga Pak. Apakah sanksi yang diberikan mungkin kurang keras atau bagaimana Pak? Karena budaya kita ini kan tanda petik ini Pak, ada dikatakan harus budaya dipecut. Nah kadang-kadang sanksi yang diberikan itu ya kami lihat itu analisa kami dan juga kami lihat di lapangan langsung itu dimasukin ke katakanlah ke peti jenazah atau mungkin naik ke tiang listrik atau mengucapkan Pancasila. Menurut Pak Doni Monardo sebagai Satgas, bagaimana kira-kira? Apakah perlu ada peningkatan lagi supaya
kita ini kan kadang-kadang masa bodoh gitu Pak. Gimana menurut Bapak? Ada ini nggak? Ada keunggulannya nggak kira-kira Pak dengan ada TNI Polri di sana Pak? Baik Pak Iskandar, jadi pemerintah juga telah menerbitkan Inpres Iya. nomor 6 tahun 2020 yang intinya adalah tentang penegakan sanksi bagi yang melanggar ya protokol kesehatan. Kehadiran TNI dan Polri serta juga Satpol PP tentu punya peran yang sangat baik ya. Iya. Namun kita harus melihat aspek psikologis masyarakat. Iya. TNI, Polri, Satpol PP sifatnya hanya situasional. Iya. Ketika ketemu dalam pemeriksaan ada razia, Iya. nah hanya seketika itu saja. Oke Pak. Padahal masalah protokol kesehatan ini itu tidak cukup satu jam 2 jam, Iya, itu betul, 24 jam. Betul Pak. Nah sedikit saja lengah Sudah kita, lupa semuanya gitu. bisa terpapar COVID. Iya. Contoh misalnya kita satu kantor Iya. selama kerja kita menggunakan masker, nggak pernah lepas. Iya. Nah pas giliran makan siang kan nggak mungkin kita pakai masker, Kita lepas. pasti lepas masker. Iya, Pak. Ya. Nah kemudian kita makan sambil ngobrol, dan disinilah klaster yang terbanyak waktu itu. Iya. Ya terjadi penularan karena pada saat acara makan siang yang tidak diatur. Iya. Nah, alhamdulillah sekarang semakin banyak pengetahuan seluruh pimpinan-pimpinan di kantor baik itu swasta maupun BUMN termasuk juga pemerintah sudah melarang karyawan atau anggota atau staf makan dengan jarak yang dekat. Kemudian diatur supaya jumlahnya terbatas, dibagi beberapa shift pada saat makan. Nah, masalah ketentuan sudah sangat banyak daerah yang menerapkan sanksi, baik itu sanksi denda maupun tadi yang Pak Iskandar sampaikan ada beberapa sanksi yang diatur oleh Pergub, Perbub maupun Perwali atau ada juga Perda. Ya. Betul. Nah, tapi sekali lagi ini masalah COVID ini kan tidak cukup pada saat diperiksa. Iya. Setelah nggak diperiksa, kalau tidak tumbuh kesadarannya, pasti ya tidak patuh lagi. Iya. Padahal kepatuhan ini diharapkan sepanjang waktu. Iya. Ya, sampai dengan nanti pandemi ini betul-betul berakhir gitu. Jadi sepanjang waktu kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, kita harus sering cuci tangan. Nah, kalau ini saja yang kita lakukan, maka insya Allah kasus COVID akan jauh berkurang. Jauh menurut Pak ya, betul Pak. Kami juga punya data Pak Iskandar, dari hasil BPS itu, survei BPS ya, 55% orang itu tidak patuh karena tidak ada sanksi. Iya. Ya, tapi ini kan survei pada periode 14 September sampai dengan 21 September. Nah, namun dalam beberapa hari terakhir setelah ada kerjasama dengan pemerintah provinsi dan juga dibantu oleh TNI dan Polri, ada namanya Satgas Padat Karya. Padat karya Pak ya. Nah, terutama di wilayah Jabodetabek. Satgas Padat Karya ini adalah kerjasama antara BNPB, Satgas, ya dengan TNI, Polri, dan kelurahan. Kelurahan Pak ya. Nah, kelurahan itu kelurahan-kelurahan yang dipilih. Ya, jadi Jakarta ini Pak Iskandar ada 55 kelurahan yang dipilih untuk program padat karya. Artinya mereka yang dipilih untuk tergabung Satgas Padat Karya ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh mereka sendiri. Mereka sendiri. Nah, 60% adalah ibu-ibu. Iya Pak. Dari PKK. PKK betul Pak. Nah, ternyata ini juga bagus ya. Jadi di samping pendekatan lewat aspek keagamaan, dari aspek budaya, ternyata pendekatan lewat ibu-ibu juga efektif ya. Jadi 60% dari anggota Satgas ini adalah ibu-ibu yang tugasnya tidak boleh memberikan sanksi hukuman, tidak boleh memarahi mereka yang tidak patuh, sifatnya hanya menghimbau. Iya. Menghimbau, mengajak ya. Kemudian juga mengingatkan ya. Nah, ada 1-2 yang tidak patuh ketika diingatkan. Ada kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh ibu-ibu ya. Kalau kita dengar ya agak menakutkan juga gitu ya. Iya, pedes kuping itu Pak. Nah, jadi dia bilang begini, oke, kalau Anda tidak mau pakai masker nggak apa-apa. Saya doakan nanti Anda menjadi penghuni di kuburan Pondok Rangon. Nah,
Ya, ini kalimat-kalimat yang sempat saya tangkap dari mereka yang bertugas. Tetapi alhamdulillah lewat pendekatan-pendekatan komunikasi sesama masyarakat itu menurut saya akan jauh lebih baik ya. Jadi jangan sampai ada sanksi dari pemerintah, tetapi masyarakat satu sama lainnya saling mengingatkan. Dan alhamdulillah sekarang juga DKI ini tinggal satu kota yang masih statusnya merah. Ya, kalau kemarin itu masih banyak yang merah, zona merah. Nah sekarang sudah tinggal satu Pak, yaitu di Jakarta Utara yang merah. Iya Pak. Satu lagi Kepulauan Seribu malah sudah kuning. Sudah kuning Pak. Yang lain orange ya. Jadi artinya angka kasusnya mengalami pengurangan. Kalau ini bisa dipertahankan terus, penduduk Jakarta bisa kerjasama yang baik, ya mungkin kasusnya akan semakin rendah. Nah, kegiatan masalah ekonomi atau kesehatan, ya kita harus menyadari bahwa tidak bisa memilih salah satu. Iya betul. Ya, memikirkan hanya kesehatan saja, tetapi banyak masyarakat yang tidak dapat kerjaan, juga timbul masalah baru. Orang tidak ada penghasilan, tidak punya uang untuk beli makanan yang berkualitas, akhirnya bisa jadi dia terpapar COVID juga nanti. Jadi harus paralel. Jadi tidak boleh terpapar COVID dan juga tidak boleh terkapar karena PHK. PHK betul. Jadi urusan kesehatan penting, tetapi juga tidak boleh mengabaikan masalah ekonomi. Karena kalau sekian banyak yang kehilangan pekerjaan, orang dengan mudah nanti akan panik. Betul Pak. Akan panik, akan stres. Nah kalau panik dan stres ini berarti kan imunitasnya turun Pak Iskandar. Iya, betul. Nah kalau imunitasnya turun kan ini langsung COVID masuk. Nah, berhubungan langsung dengan ancaman COVID. Nah jadi ini yang harus kita jaga sehingga Bapak Presiden dari awal untuk para menteri mengambil kebijakan yang tepat. Ya kita nggak bisa mengikuti atau mencontoh salah satu negara. Kita tentu punya strategi sendiri dalam menghadapi masalah di dalam tanah air kita. Ya, dan kita harus yakin kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden selaku kepala negara adalah keputusan dan kebijakan yang terbaik. Iya Pak, mungkin tadi yang menarik ibu-ibu masalah sosialisasi dan lain sebagainya, mungkin ini perlu terus menerus Pak. Mungkin dengan yang yang humanis gitu Pak ya, sehingga mereka itu juga akan sadar gitu Pak. Ini yang sangat dikecewakan kadang-kadang Pak itu kan untuk diri sendiri, tapi tetap juga mereka tidak mau. Korbannya dia, tapi yang disalahkan pemerintah tidak menyampaikan. Kadang-kadang dikatakan pemerintah tidak dengan tegas katanya. Begitu ditegasin nanti pemerintah salah lagi Pak. Jadi kalau kami lihat COVID ini Pak, tadi menarik yang Bapak katakan kita mempunyai strategi sendiri. Kalau menurut kami Pak, kami juga dari masyarakat menampung semuanya, itu baik karena kita lihat negara-negara Eropa sekarang kembali lagi Pak. Yang tadi sudah lockdown, sudah PSBB, lockdown lagi karena akhirnya yang terbaik itu adalah PSBB. Ini sekarang ada tulisan-tulisan PSBB yang terbaik. Ini mungkin yang bisa kita bincang-bincang Pak. Namun tentunya kami ingin menyampaikan juga kepada Bapak sebagai Satgas ini. Kira-kira Pak, kira-kira menurut Bapak, apakah kita punya rumah sakit semua sudah standby, sudah bagus, tadi memang sudah dikatakan bagus, semua ICU baik, menghadapi nanti kita libur panjang ini Pak. Apakah sudah ada hubungan Satgas dengan daerah-daerah? Kami memang sudah lihat di media akan begini, para gubernur, para bupati sudah akan melaksanakan. Apakah ini mudah-mudahan bagaimana supaya tetap dilaksanakan oleh pemerintah di sana nanti Pak? Karena takutnya ini kan seperti apa Pak? Seperti pingpong gitu Pak. Sekarang sudah bagus, nanti balik lagi pingpong terus begini Pak. Sedangkan vaksin kita belum tahu kapan Pak. Nah ini tentunya protokol ini harus terus Pak. Bagaimana kiat-kiatnya yang sudah dikerjasamakan dengan pemerintah daerah semuanya Pak? Baik, terima kasih Pak Iskandar. Minggu yang lalu Bapak Presiden menyampaikan pesan tentang kekhawatiran beliau manakala libur panjang ini tidak diantisipasi. Ya, tadi saya katakan bahwa kita sempat sangat serius untuk
penanganan libur pada saat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Iya. Tetapi mulai kendor pada liburan panjang bulan Agustus Iya, ya. betul. Nah, sehingga kasusnya mengalami peningkatan. Nah, kekhawatiran Pak Presiden itu sudah beliau sampaikan, beliau ingatkan kepada para menteri pada minggu yang lalu. Iya. Nah, namun para menteri sudah melakukan berbagai langkah-langkah, termasuk khususnya Menteri Dalam Negeri, ya sudah membuat surat kepada para gubernur, bupati, wali kota, dan bahkan juga sudah menyelenggarakan rapat dengan para gubernur, bupati, wali kota dipimpin oleh Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, Iya. untuk supaya setiap daerah memastikan bagaimana kesiapan untuk menyambut libur panjang ini. Nah, kemudian kami juga dengan para pejabat di tingkat kementerian lembaga serta terutama daerah-daerah yang punya potensi terjadi peningkatan kasus, ini intens sekali berkoordinasi Pak Iskandar. Iya, Pak. Ya, jadi pilihannya adalah ada dua. Ya, yang pertama adalah liburan aman dan nyaman tanpa kerumunan, Iya. atau liburan di rumah saja. Di rumah saja, Pak. Nah, kami menyampaikan terima kasih juga kepada teman-teman media, Pak Iskandar, Iya. yang dalam beberapa hari terakhir ini dengan gencar mengkampanyekan liburan di rumah saja. Betul, betul. Kalau sekali. toh terpaksa liburan aman nyaman tanpa kerumunan. Jadi mudah-mudahan kita semakin dewasa, Iya. ya. Melarang orang untuk tidak liburan pun juga bukan hal yang Salah juga, Pak. ya, bukan hal yang mudah ya, Iya. karena keinginan masyarakat sudah sekian bulan nggak pernah Iya. keluar rumah. Nah, silakan liburan, tetapi jangan mengunjungi tempat yang sudah sangat padat ya. Dan kita sudah mengingatkan asosiasi perhotelan, ya, restoran, Iya. tempat-tempat pariwisata hanya boleh menerima wisatawan atau kunjungan dari masyarakat maksimal 50%. Iya, Pak. Iya. Jadi ini juga kita lihat kepatuhan para pengelola tempat-tempat wisata, tidak boleh hanya semata-mata ingin mendapatkan keuntungan, Iya. tetapi juga harus memikirkan Kesehatan ini, Pak, ya. keselamatan, Iya, ya, Pak. kesehatan, keamanan, ya. Iya. Karena kalau mengabaikan masalah jumlah yang boleh hadir, itu mengabaikan masalah protokol kesehatan, akibatnya fatal, Pak. Iya, betul. Nah, yang kalau usianya muda itu relatif mereka yang terpapar COVID biasanya akan pulih ya dalam waktu mungkin sekitar 10 hari ya atau 2 minggu, bahkan ada yang lebih pendek lagi waktunya kalau dia tidak punya penyakit penyerta. Iya, Pak. Tapi sangat berbahaya terhadap warga masyarakat yang punya risiko tinggi. Iya. Siapa itu yang punya risiko tinggi? Yang pertama adalah masyarakat yang usianya di atas 60 tahun. Iya, Pak. Ya. Kemudian mereka yang punya komorbid atau penyakit penyerta. Oh, iya. Dan paling tinggi di negara kita itu adalah penderita hipertensi, Hipertensi. ya, kemudian diabetes, kemudian jantung, lantas kanker dan penyakit paru. Iya. Nah, jadi setiap masyarakat harus mengetahui tentang jenis penyakit yang diderita, ya, sehingga betul-betul harus hati-hati. Dan angka kematian bagi mereka yang punya penyakit penyerta ini juga sangat tinggi, Pak Iskandar. Iya. Ya, antara 80 sampai dengan 85%. Iya. Bahkan di Jawa Timur itu angka kematian pemilik penyakit penyerta atau Iya. komorbid itu mencapai 92%. Wah, iya, iya. Itu penjelasan Ibu Gubernur Iya. Jawa Timur Betul. beberapa waktu yang lalu. 92%. Dan tertinggi itu adalah ternyata diabetes. Diabetes, Ya, Pak, ya. jadi warga Jawa Timur yang punya diabetes itu banyak yang menjadi korban. Nah, Iya. apabila kita semuanya mengetahui bahwa kita punya Penyakit bawaan penyakit ini. bawaan, kita harus hati-hati, maka ini akan bisa mengurangi risiko. Nah, kalau risikonya berkurang, berarti kan angka kematian berkurang. Dan kita semakin hari harus menekan semaksimal mungkin, tidak boleh ada lagi yang wafat begitu, Pak Iskandar. Jadi kalau kita lihat Bapak Doni Munardo, Kepala BNPB dan Satgas, dari bincang-bincang kita tadi,
kuncinya itu adalah kedisiplinan ya Pak ya. Protokol kita kerjakan sama sekali. Ini sepertinya kuncinya Pak ya, yang perlu masyarakat melaksanakan itu. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Sebelum masuk kepada saya ingin menyampaikan satu pesan di sini. Iya Pak. Ya. Pesannya adalah kita ini diminta patuh kepada protokol kesehatan. Betul Pak. Ya. Betul. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin yang menggunakan sabun dan air mengalir. Belum sebanding dengan pengorbanan, perjuangan dan juga pengabdian para dokter. Betul sekali Pak. Yang merawat pasien di rumah sakit. Iya. Karena tidak sedikit dokter kita yang wafat. Iya Pak. Dan bertepatan kemarin 2 hari yang lalu adalah Hari Dokter. Iya Pak. Dan termasuk ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia. Dan kita doakan semoga para dokter, para pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang telah gugur Iya. dalam menjalankan tugasnya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya Pak. Dan kita semuanya harus bekerja keras agar perjuangan para dokter yang merawat pasien dan menjadi terdampak karena masalah ini tidak sia-sia begitu. Betul. Bahkan saya mungkin sumbang saran kepada Bapak. Bapak dari TNI, ya kita juga dari Purnawirawan TNI Pak. Mungkin ada rencana atau konsep atau usul saran Pak. Mungkin kepada para pelaku ini Pak. Ya kalau di tentara itu kan ada tanda jasa Pak. Apa bakti sosial atau apa. Mungkin mereka itu pantas diberikan itu Pak. Apa ada rencana Pak Doni mengusulkan itu kepada mereka semuanya, karena itu satu penghargaan yang tidak ada nilai rupiahnya. Gimana menurut Bapak? Betul sekali Pak Iskandar. Jadi Menteri Kesehatan Iya, Pak. sudah mengusulkan pada saat sebelum perayaan 17 Agustus yang lalu, Iya, Pak. sejumlah dokter yang gugur itu mendapatkan penghargaan tanda pengorbanan dari pemerintah. Iya Pak. Dan mudah-mudahan setelah ini nanti akan berlanjut terus dengan penghargaan yang memang sudah sepantasnya bagi pejuang-pejuang kemanusiaan yang gugur. Iya Ya. Pak. Ini kan sama seperti perang sekarang. Iya betul Pak. Ya, perang dalam menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Betul, Nah, betul. Pak. kalau musuh yang ancamannya dari luar negeri, ya biasanya ya otomatis ya prajurit yang bersenjata. Betul Pak. Tapi menghadapi musuh yang nggak kelihatan, pandemi virus COVID ini, Iya. yang berada pada risiko tertinggi adalah para dokter. Iya Pak. Bahkan kalau perlu jangan saran ini Pak dari masyarakat juga. Masyarakat itu sangat terima kasih kepada dokter, perawat, garda terdepan semua ini Pak. Mungkin yang hidup juga Pak. Manakala dia memberi baktinya Pak. Lebih dari 3 bulan, apa 6 bulan, apa berapa bulan Pak. Yang masih hidup juga Pak. Diberikan tanda jasa pada saat mereka ulang tahun. Pak Doni kan dari tentara, bagaimana kebanggaan manakala diberikan tanda jasa Pak. Ini usul saran dari masyarakat semua Pak. Masyarakat sangat terbantu dan sangat respect dan hormat kepada para dokter dan perawat kita semua Pak. Baik, terima kasih masukannya Pak Iskandar. Tentu menjadi perhatian kami Pak Iskandar. Ya, mudah-mudahan nanti podcast ini didengar sama siapa saja bisa diisi Pak. Dan kita prihatin sekali Pak. Mudah-mudahan COVID ini bisa selesai dalam waktu dekat, tentunya dengan kita pakai masker Pak. Iya. Iya Pak.